Kali ini kita mau membahas tentang sejarah Freemason di Indonesia. Apa sih Freemason itu? Mari kita ulas. Freemason itu adalah sebuah organisasi rahasia yang isinya orang-orang yang suka sama filsafat, etika, dan kemanusiaan. Freemason juga biasa disebut tarekat Manson bebas atau Lodge Manson. Freemason punya banyak simbol, ritual, dan tanda pengenal yang cuma diketahui sama anggotanya saja. Freemason pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1762 ketika ada seorang pedagang dari ilmuwan Belanda yang bernama Jacobus Cornelis Matheus Rademacher yang bikin Lodge Manson pertama di Asia, yaitu La Choice di Batavia. Rademacher adalah anak dari Grandmaster Freemason pertama dari Belanda. Lodge Manson ini jadi tempat tongkrongannya kaum Eropa yang tinggal di Indonesia, terutama yang dari Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Perkembangan Freemason di Indonesia ini semakin gila-gilaan semenjak tahun 1870 ketika Lodge Manson bertebaran di tempat-tempat komunitas Eropa di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pada tahun 1922, ada sekitar 20 Lodge Manson yang ikut sama Grand Orient of the Netherlands, sebuah organisasi induk Freemason di Belanda. Lodge Manson ini gak cuma jadi tempat ngobrol-ngobrol pintar, tapi juga aktif di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tapi keberadaan Freemason di Indonesia ini gak selalu lancar. Freemason dapat banyak cibiran dan curigaan dari masyarakat, terutama dari kalangan Islam yang ngerasa Freemason itu sebagai organisasi sesat, anti agama, dan pro-kolonialisme. Beberapa gedung Lodge Manson bahkan disebut-sebut sebagai gedung setan karena katanya jadi tempat pemanggilan setan sama anggota-anggota Manson yang lainnya. Salah satu gedung di Lodge Manson yang paling terkenal adalah Adukstad yang sekarang jadi gedung Bappenas di Menteng, Jakarta Pusat. Freemason juga mengalami masa sulit ketika Indonesia diduduki sama Jepang pada tahun 1942 ketika Jepang melarang semua kegiatan Freemason dan menutup semua Lodge Manson. Banyak anggota Lodge Manson yang ditangkap dan dimasukkan ke kamp-kamp pengasingan. Tapi beberapa anggota Manson masih berani ngadain pertemuan-pertemuan rahasia di dalam camp dan bahkan ngadain upacara pemakaman gaya Manson buat anggota yang meninggal. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Freemason mencoba bangkit lagi pada tahun 1946. Majalah Freemason, Indisch Masonic Tijdschrift, mulai terbit lagi pada tahun 1950. Beberapa anggota Manson Indonesia dapat kesempatan bertemu dengan Presiden Soekarno yang bilang bahwa Presiden Soekarno banyak dengar dan baca tentang Freemason. Meski banyak yang bilang negatif, pada tahun 1951, sebuah organisasi Manson Indonesia yang bernama Purwoduksino dibentuk dengan tujuan menyatukan semua Lodge Manson di Indonesia di bawah Grand Orient yang mandiri. Tapi usaha ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1961, Soekarno melarang semua organisasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, kerintangin revolusi atau ngelawan sosialisme Indonesia, termasuk diantaranya adalah Freemason. Jadi, sejarah Freemason di Indonesia berakhir setelah hampir 200 tahun beraksi di tanah air. Jadi, bagaimana? Apakah kamu punya teman yang jadi anggota Freemason? Silahkan komen di kolom komentar. Sekian video penjelasan singkat kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video update dari channel penjelasan singkat. Terima kasih.